Semangat pagi. Modul 1.1.A.8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Hermin Irawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Batuan, Sumeneb, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan yang akan dijawab dari pemaparan ini. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan pertanyaan ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelumnya, mari kita ikuti jawaban pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, guru sebagai pusat pembelajaran dan satu-satunya sumber belajar. Dari sini, guru adalah orang yang menguasai pembelajaran, sedangkan murid bersifat pasif, sehingga mengakibatkan pembelajaran menjadi kaku, dan guru adalah orang yang satu-satunya paling tahu. Kedua, murid harus mengikuti perintah guru. Guru cenderung otoriter karena murid harus selalu patuh mengikuti apa yang dikehendaki oleh guru. Ketiga, guru tidak memahami karakter dan kebutuhan murid. Padahal murid di kelas memiliki banyak karakteristik dan keunikan serta kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, di sini guru kurang memperhatikannya. Keempat, murid kurang aktif dan seperti terpaksa saat belajar. Kelima, suasana belajar tegang, kaku dan kurang nyaman. Bahkan terkadang mengakibatkan murid-murid sebagian banyak yang tidur di dalam kelas. Keenam, guru terkadang memberikan hukuman kepada murid seperti mencubit, mencewer, dan yang lainnya. Dan yang ketujuh, jarang memberikan permainan saat belajar. Nah, demikianlah pemikiran saya sebagai guru tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Ada banyak yang harus diluruskan setelah saya mempelajari modul 1.1. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah, pertama, saya akan memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan dan kreativitasnya. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran menghamba yang berpusat pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga guru hanya mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, saya akan menghargai dan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan murid dengan selalu memberi apresiasi, pujian, bahkan penghargaan dan kata-kata positif bagi murid.
Berikutnya, menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariasi, kreatif, inovatif, menyenangkan melalui permainan-permainan, baik permainan masa lalu maupun permainan yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang, sesuai dengan kebutuhan murid. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid dengan suasana menarik dan menyenangkan. Kedua, saya akan menerapkan pembelajaran dengan konsep merdeka belajar. Anak memiliki kebebasan belajar dalam rangka menciptakan profil pelajar Pancasila. Ketiga, saya akan menerapkan pendidikan budi pekerti, menguatkan karakter, pembiasaan positif yang memadukan cipta atau aspek kognitif, karsa aspek afektif, sehingga menciptakan karya aspek psikomotorik. Keempat, saya akan menerapkan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan berbasis kearifan lokal, potensi sosiokultural. Kelima, saya akan menerapkan pembelajaran dengan penuh kasih sayang, humanis, syarat dengan tuntunan, penghargaan, dan apresiasi positif, bahkan dengan memberikan hadiah-hadiah supaya murid termotivasi dan semangat dalam belajar sehingga tidak belajar dengan rasa keterpaksaan dan menganggap bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi, kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.1 adalah: pertama, sejatinya anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak memiliki potensi bakat, kodrat alam dan kodrat zaman yang harus dituntun agar tidak kehilangan arah untuk keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, pendidikan bukan hanya memberi ilmu pengetahuan, tetapi juga menuntun budi pekerti dengan konsep pembelajaran menghamba. Semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso dan tutwuri handayani menciptakan merdeka belajar dengan memberdayakan nilai kearifan lokal, potensi sosiokultural agar murid dapat memuliakan dirinya dan orang lain menuju pencapaian profil Pancasila dan manusia Indonesia seutuhnya. Bapak Ibu guru hebat, mari kita implementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kelas dan sekolah kita melalui alur merdeka berikut ini. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Salam bahagia, salam belajar, salam guru penggerak. Guru penggerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.